Baik, bismillah. Langsung saja teman-teman kita masuk tema kita malam hari ini, yaitu tema mindfulness. Sebenarnya ini kalau tidak pakai istilah mindfulness, mungkin pakai istilah-istilah lain, itu mungkin isu ini sudah beberapa kali kita angkat tentang bagaimana kita harus jadi manusia yang berkesadaran penuh tentang hidupnya. Itu kan ringkesnya itu, isu mindfulness itu. Tapi hari ini kan teman-teman, khususnya generasi milenial, itu kan istilah mindfulness ini sekarang populer sekali. Di banyak diskusi saya tahu banyak sekali diangkat juga untuk tema mindfulness ini. Baik, kita mulai pelajaran kita. Semoga teman-teman bisa fokus ya. Ya seperti saya bilang ya, kelemahan dan kelebihannya kajian via Zoom ini. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai tema kita mindfulness ini. Bismillah. Kita pelan-pelan belajarnya biar nanti bisa komprehensif. Dan nanti saya tutup mindfulness ini dengan seperti apa sih mindfulness itu kalau dalam ajaran Islam. Ya tentu saja kita cari korelasi dan relevansinya. Karena ini istilah hari ini, mindfulness ini istilah yang sangat umum. Pada awalnya sebenarnya kata-kata mindfulness dalam bahasa Inggris ini dapat dikatakan menerjemahkan atau mengalih bahasakan istilah dari tradisi Buddhisme. Jadi termasuk Zen Buddhisme dan juga Tibetan Buddhisme, yaitu istilah sati dan smriti. Jadi ini bagian dari kebenaran dalam Buddhisme. Yaitu kalau secara letterlek itu artinya mengingat-ingat atau menyadari. Biasanya istilah ini secara umum dipakai ya dengan definisi bagaimana kita ini hidup itu mbok yang sadar, hidup itu mbok yang serius, dengan penuh kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita itu mbok yang sadar sepenuhnya. Kita hidup ini kan sering mengalir saja, mekanis saja. Sehingga kadang-kadang kita sering kecewa dengan diri kita karena tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tema mindfulness ini malam hari ini cocok kalau ada teman-teman misalnya yang merasa sering kurang waktu, sering dikejar-kejar waktu. Wah, masih ada tugas ini ya, masih ada tugas itu belum selesai. Rasanya sempit sekali waktu itu. Nah, itu menunjukkan kita mungkin tidak sepenuhnya kemarin-kemarin atau memanfaatkan waktu dengan baik. Atau teman-teman merasa wah, saya selama ini belum ngapa-ngapain nih. Wah, hari ini sudah malam ini, padahal harusnya tadi itu saya punya target ini loh, kok enggak jalan ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita kurang mampu mengontrol diri kita, kurang mampu hidup sepenuhnya. Jadi isinya kita hanya stres terus, dikejar-kejar tugas ini, tugas itu, kewajiban ini, kewajiban itu. Itu jadi hidup kita rasanya lelah sekali. Pikiran kita seperti tidak terkontrol. Cepat sekali mikir ini, mikir itu. Sampai kita lupa untuk menikmati hari ini. Sampai kita lupa untuk menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau teman-teman sering merasa seperti itu, kemungkinan kita belum memberikan yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Nah, ini berarti ya bahasa mudahnya kita belum terlalu serius. Kuliah, ya yang penting kuliah hadir, absen, selesai. Nanti ibadah juga begitu, yang penting kewajiban sholat gugur, kewajiban puasa gugur, ya selesai. Nanti melakukan apapun asal selesai dengan target minimal.
Nah, ini menunjukkan kurang serius, kurang sepenuhnya. Inilah nanti yang diinginkan dari mereka yang menyarankan mari kita jalani hidup dengan mindful. Jadi mindful itu mungkin kalau diterjemahkan mudahnya sepenuh pikiran, sepenuh kesadaran, sepenuh jiwa. Jangan setengah-setengah. Nah, mungkin ada satu ayat itu yang sering saya kutip. Misalnya yang bunyinya afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ayat ini artinya adalah, jadi Allah ini bertanya pada kita, apa engkau kira, ini pertanyaan retoris, kami menciptakan kamu itu abasan. Abasa itu hanya iseng saja, tidak serius. Ini pertanyaan retoris, tentu saja jawabannya ya Allah itu menciptakan kita pasti sangat serius. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan segala keseriusan, makanya kita ini punya status yang tinggi, punya amanah, punya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Meskipun kadang kita menjalankannya tidak terlalu serius. Nah, disinilah nanti perspektif mindfulness jalan. Nah, istilah ini sejak itu menurut catatan saya saja tahun 70-an itu sudah dipakai di ranah-ranah psikologi, psikiatri untuk mengatasi problem-problem psikis tertentu. Sekarang model mindfulness itu banyak sekali jenis-jenis program-program yang konteksnya mindfulness. Ada yang untuk pendidikan, rumah sakit, penjara, panti reda untuk orang-orang tua. Ini banyak memakai program-program yang jenisnya mindfulness ini. Jadi makanya kita angkat hari ini mungkin bisa jadi salah satu solusi mengatasi problem-problem hidup kita. Baik, jadi ini secara etimologisnya. Nanti secara terminologis, ya kalau tadi diawali dari translate dari ajaran Buddhisme, ya tapi kemudian dia jadi istilah yang lebih umum. Jadi mindful itu kemudian diartikan bagaimana kita hidup dengan sepenuh hati, penuh perhatian, penuh kesadaran, dan ini kalimat terakhirnya, tanpa ada penilaian. Tanpa ada penilaian itu tidak usah judgment, kita nikmati saja sepenuh hati apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu di situ saya beli ilustrasi. Ini kan yang sering kita lakukan hari ini. Ini yang paling sering saya lihat hari ini. Kita itu tidak bisa menikmati apapun yang kita jalankan. Hari ini misalnya, itu saya kasih contoh, kita makan misalnya. Ini sebagian besar yang saya lihat teman-teman hari ini itu kalau pas makan itu tidak menikmati makanannya, tapi mungkin sambil nonton TV, sambil pegang HP, atau kalau bareng teman ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, ini salah satu contoh kita tidak mindful. Jadi tidak mindful itu tidak sepenuh hati, sehingga nikmatnya makan, asiknya makan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makan itu tidak mampir dalam kesadaran kita, tidak ada dalam kesadaran kita. Kadang-kadang kita makan tapi kesadarannya kerja. Sambil makan, wah ini tugas dari dosen belum selesai nih. Sambil makan kita mikir, wah ini setelah ini saya harus melakukan ini. Wah ini downloadanku beres enggak ya? Wah pikiran kita kemana-mana. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, hati kita tidak di situ, pikiran kita tidak di situ. Nah ini berarti ya kita tidak bisa menikmati anugerah-anugerah mungkin, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah mungkin dalam apa yang sedang kita alami, yang sedang kita jalankan.
Padahal hidup ini bisa sangat indah kalau kita bisa menikmati apapun yang ada di sekeliling kita, yang sedang kita alami, yang sedang kita jalankan. Tidak harus yang luar biasa. Kita duduk-duduk saja misalnya sore-sore di depan rumah, nonton, ada kucing lewat, ada tanaman yang berbunga, ada angin semilir. Ini saja kita nikmati, hidup ini sudah sangat indah. Tapi karena pikiran kita selalu sibuk macam-macam, kemana-mana, menjelajah sana, menjelajah sini, kita tidak menikmati present moment. Kita tidak menikmati situasi hari ini, tidak menikmati situasi saat ini. Misalnya ngaji malam hari ini sambil ngaji, ini pikirannya sambil, wah bal-balannya skornya sudah berapa ya. Atau mungkin sambil ngaji ini sambil nonton bal-balan, kalian videonya kan bisa dimatikan sambil sebelahnya sepak bola, sininya ngaji. Jadi itu dua-duanya tidak dapat mesti. Asiknya ngaji tidak dapat, asiknya nonton bola juga tidak dapat karena perhatiannya terpecah-pecah. Jadi sama kayak kita makan sambil nonton HP misalnya, ya nonton HP-nya tidak bisa full, makannya juga tidak bisa full. Jadi yang dilakukan apa, pikirannya kemana, perasaannya di mana. Nah ini kalau dalam psikologi sering disebut sumbernya stres. Jadi sumbernya kerumitan hidup kita. Karena kita sendiri, kalau bahasa hari ini kan ada istilah multitasking. Di satu momen kita lakukan banyak hal. Orang modern menyebutnya itu demi efektivitas, Pak. Iya, tapi kalau terlalu berlebihan kita tidak ngerti takarannya, yang terjadi bukan efektivitas, tapi justru semuanya jadi tidak maksimal. Jadi segala hal akhirnya membuahkan kekecewaan kita, membuat kita, wah, harusnya tadi aku begini loh, harusnya satu semester kemarin aku itu bolosnya jangan terlalu banyak sih, kalau kayak gini resiko nilaiku. Itu karena kemarin kita tidak sepenuh hati kuliahnya. Jadi ini yang dimaksud oleh mindfulness. Ini salah satu penyakit yang dihadapi oleh banyak manusia hari ini. Hari ini itu kan peradaban kita, dulu mungkin kita pernah kajian yang judulnya tentang kecepatan, Paul Virilio. Hari ini era instan, era serba cepat. Semua orang ingin yang nomor satu, cepat enak, cepat populer, cepat sukses, dan lain sebagainya. Akhirnya sama sekali tidak menikmati hidupnya. Jadi hidup isinya hanya dikejar-kejar. Hidup isinya hanya dari satu target ke target yang lain. Rasanya sangat melelahkan. Jadi ini makna umum dan yang populer. Jadi kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sejarahnya. Jadi meskipun tadi saya sebut Buddhisme, nanti dalam banyak referensi disebutkan bahwa gagasan mindfulness ini dekat misalnya dengan ide, mungkin teman-teman sering dengar ada meditasi ini, meditasi itu, dan lain sebagainya. Yaitu nanti salah satu manifestasinya sebenarnya. Tapi tidak harus ke sana. Jadi yang kita pahami malam hari ini di level umum saja, bagaimana kita menjalani hidup ini secara sepenuh hati, sepenuh pikiran, menikmati dengan sadar situasi saat ini yang sedang kita rasakan. Baik, nah mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada, bagaimana kita menjalani hidup secara serius. Nah, ini bisa kita bedakan mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek.
Misalnya yang sifat-sifat itu ya kita, atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful, itu berarti dia mood of being-nya, dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah ini berarti orang ini kalau bahasa Jawanya ya orang yang punya karakter eling lan waspada, seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspada itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Ini orang yang selalu eling. Ada juga waspada. Waspada itu hati-hati, tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap eling lan waspada secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang mindful. Jadi orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih, tapi kita mengalami. Jadi mengalami mindfulness. Mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi present moment awareness. Jadi mengalami kesadaran saat ini. Ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa, kemudian kita alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah ini di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Nah, ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu, mungkin kita lulus, atau mungkin kita lolos ujian, atau sepak bolanya menang misalnya. Kita menikmati momen itu. Nah, ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful, tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful. Nah, kalau praktek ini berarti ya latihan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful. Ya ini tadi yang saya sebut, misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan meditasi, baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah ini praktek-praktek mindfulness. Ya macam-macam sih prakteknya, tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang. Baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup, kita menjalani hidup mindful itu ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful. Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful. Atau kalau belum dua-duanya, yuk mari kita latihan untuk mindful. Ya latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, ya bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan
sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita. Biar nanti tidak menyesal di belakang. Biar nanti kita tidak merasa waktu kita terbuang sia-sia. Jadi yang membuat kita menyesal itu kan karena kita belum sepenuhnya memberikan apa yang harus kita berikan, sehingga akhirnya terus kita menyesal. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap situasi dan memberikan sepenuh hati apa yang bisa kita berikan, ini membuat kita lega. Meskipun mungkin hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan, tapi karena kita sudah berupaya maksimal, kita tetap lega. Ya sudah, memang itu yang bisa saya berikan. Ya sudah, memang itu yang bisa saya lakukan. Nah, mari latihan seperti ini. Ini namanya praktek latihan mengembangkan perilaku mindful. Di setiap situasi kita nikmati. Semoga nanti bisa menjelma jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter ini, kita jadi orang yang mantap secara mental. Kondisinya kondisi mindful. Nanti kita lihat ya padanannya dalam Islam. Karakter mindful itu seperti apa. Nah, baik, saya lanjut. Unsur-unsur mindfulness. Nah, ini variabel-variabelnya. Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada 4. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah, ini masih dalam bahasa Inggris ya, tidak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention. Attention itu penuh perhatian. Jadi mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Listening, watching, considering what naturally exists. Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sekarang sedang aku lakukan. Nah, ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful ya tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua intention. Intention ini intensi, maksud. Jadi maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa sih, itu intention. Jadi kita sadari ini mau apa sebenarnya. Ini maksudnya apa? Ini maknanya apa? Itu intention. Jadi kita ngerti. Orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja. Pokoknya sehari harusnya 3 kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun dia karena sudah jam makan tetap harus makan. Nah, ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya untuk kesehatan. Kalau perut masih sangat kenyang jangan makan, nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah, ini lupa dengan intention. Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagus, tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah, ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. Ngaji seperti ini misalnya, teman-teman harus ngerti tujuannya. Bolak-balik di banyak momen saya jelaskan, tidak usah mikir aneh-aneh. Ngaji kita ini nambah wawasan saja. Kalau cocok diambil, tidak cocok tidak masalah. Disisihkan juga tidak apa-apa. Nah, ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja. Yang penting
aku nambah wawasan enggak dalam ngaji ini. Nah, itu namanya intensinya. Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful nanti. Bisa hidup sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Yang ketiga adalah present. Jadi present itu kita hidup saat ini, di sini, sekarang, di momen ini. Itu namanya present. Jadi kesadaran kekinian dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya. Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang tidak bisa menerima kenyataan, atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya setback terus, menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Nah, itu berarti dia tidak present. Atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan. Besok saya kalau lulus mau jadi apa? Sampai sekarang kok saya tidak ketemu jodoh ya. Kira-kira Allah ini lupa ndak ya nakdir jodoh padaku? Pokoknya kita mikir terus. Yang akan datang dipikir terus, yang ke depan dipikir terus. Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Nah, ini namanya tidak present. Ini juga ciri orang tidak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya curious. Curious itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu, tidak merasa sudah pinter, sudah bisa, tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. Dan objektif itu ya kalau baik dia bilang baik, kalau suka ya dibilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita tidak suka tapi tidak berani bilang tidak suka. Kita tidak senang tapi tidak berani kalau bilang saya tidak suka, tidak senang. Itu tidak objektif. Ini sulit kita menikmati situasi kalau kita tidak bisa objektif, tidak terbuka. Dan non-judgmental. Non-judgmental itu tidak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Tidak usah terlalu banyak ditakar. Ini sudah baik, opo setengah baik, opo tidak usah. Dinikmati dulu, disadari dulu. Jadi vonisnya nanti saja, dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu memvonis. Sehingga akhirnya apa? Tidak bisa menikmati hidup. Lupa dengan tujuan hidup. Fokusnya geser, terdistraksi oleh vonis-vonis tadi. Jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka, present, intention, dan attention. Inilah mindfulness. Wong yo, kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus, tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh
perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya ini jalan untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur. Nah, jadi ada 4 unsur utama dalam mindfulness. Nah, ini loh bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful. Orang yang hidupnya mindful itu dia responsif. Tapi orang yang hidupnya tidak mindful, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran, itu hidupnya reaktif. Jadi ada beda antara responsif dan reaktif. Yang mindful itu responsif, yang tidak mindful itu reaktif. Reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu, tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya, tanpa diobservasi dulu kenyataannya. Pokoknya kita cepet-cepet memberi tanggapan. Itu namanya reaktif. Ada orang maki-maki, terus langsung kita balas maki-maki. Padahal kita belum paham benar. Itu konteksnya makian itu apa, kepada siapa, dalam situasi apa. Itu memang niatnya menyerang kita, atau jangan-jangan hanya bergurau saja, atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda. Kalimat seperti itu bukan makian, itu sifatnya hanya keakraban saja dan lain sebagainya. Masih ada banyak kemungkinan. Makanya kita sadari dulu deh apa-apa. Mari kita pikirkan dulu, mari kita pertimbangkan dulu. Itu namanya mindful. Kalau sudah jelas semuanya, baru kita memberi tanggapan. Itu namanya responsif. Beda dengan yang reaktif tadi. Hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi. Orang itu ya tidak diam saja kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak diam kita, kalau bisa ya jangan reaktif, tapi responsif. Jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness. Mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam, setelah kita menyadari segala unsur situasinya, kita tahu awal dan akhirnya, baru kita, oh kalau begitu menurut saya ini. Mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama. Begitu kita teliti, oh ini kok ada orang maki-maki aku ini. Setelah kita teliti, oh memang benar ini, dia memang ingin melecehkan aku ini, dia memang itu mungkin kita kalau begitu biar lega, anggap saja hukum kisos, maki balas maki, ya sudah. Itu kan, tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita balas maki, tapi ada proses mindfulnya. Jadi kita berpikir dulu mendalam. Inilah mengapa hari ini banyak orang menyarankan kita untuk hidup secara mindful, tidak iseng, tidak asal-asalan, tidak ikut ke sana, ikut ke sini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita. Karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan. Mode kehebohan itu basisnya bukan kebenaran, basisnya bukan kebaikan, tapi mana yang viral, mana yang heboh. Itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah ini bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Yang lain ganti merek HP, kita ganti merek HP. Yang lain, wah pokoknya banyak. Kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain.
Sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita. Makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being. Jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kunci-kuncinya kalau kita ingin mengembangkan perilaku yang mindful. Minggu-minggu sebelumnya kita membahas perilaku-perilaku yang mengarah pada ketidakwarasan seperti people pleaser, kemudian overthinking, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita memberikan semacam tawaran solusi, yaitu mindful. Yang kuncinya antara lain 7 hal ini. Yang pertama, apa mindful itu? Ini tadi sudah saya jelaskan sebentar ya, non-judgmental. Jadi jangan dihakimi, jangan menghakimi. Jadi jangan di awal sudah divonis dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu, disadari dulu, diobservasi dulu kalau perlu. Setelah itu diterima situasinya apa adanya dulu. Aspek menerima situasi ini penting. Banyak orang yang setelah mengobservasi, memahami, menghayati, menyadari, malah lari dari masalah. Nggak, yuk, jangan kesusu dijudge, jangan kesusu aku yes, aku no, nanti dulu. Jadi dipahami dulu. Nah, setelah itu butuh juga passion. Passion itu kesabaran. Ya memang ini ndak simple. Kita ada proses yang harus kita tempuh. Ya kalau ndak ada kesabaran, ya kita nanti salah membaca, salah memahami, salah menyikapi. Harus sabar. Nah, yang ketiga, trust. Trust itu percaya. Ya, hidup itu didasari pada kepercayaan-kepercayaan yang diawali tentunya kepercayaan pada diri kita sendiri. Jadi dasarnya mindful itu ya trust. Kita percaya pada diri kita, percaya pada situasi sekeliling kita. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan. Kemudian non-striving, non-strive. Jadi tidak berusaha. Tidak berusaha itu maksudnya apa sih? Ayo kita nikmati dulu. Ayo kita terima dulu situasi apa adanya. Jangan kesusu diubah, karena nanti jangan-jangan jatuhnya hanya reaktif saja. Jadi reaktif itu kan berarti kita sudah capek berusaha, akhirnya hasilnya lebih jelek dari sebelumnya. Mari kita upayakan untuk memahami dulu secara mendalam dulu, dan setelah tanpa usaha apa? Acceptance. Acceptance itu kita menerima. Jadi kita terima situasinya apa adanya. Itu namanya acceptance. Kalau sudah bisa acceptance, ada kalanya kita juga dituntut untuk letting go. Letting go itu melepaskan. Biar saja dia jalan seperti itu. Ini kalau teman-teman, kalau ada yang pernah latihan atau melakukan praktek-praktek meditasi, nanti meditasi jenis kesadaran ini, itu meditasi yang mindful ini biasanya fokus pada penerimaan dan melepaskan. Jadi penerimaan itu kita sadari dan kita terima apapun situasi diri kita
Dan letting go itu kalau ada yang mau pergi lewat silahkan, ada yang hadir kita terima. Acceptance and letting go. Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran ini, itu tidak harus kemudian pikiran ini dibasmi semua biar fokus, biar konsentrasi. Tidak, biarkan saja dia lewat. Kalau pikiran itu mau datang, ya biar datang. Kita perhatikan, oh ternyata pikiranku itu fokus ke sana selama ini, melenceng ke sana. Oh ternyata hari-hari ini pikiranku banyak disibukkan tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Biarkan muncul semua. Setelah itu pasti akan pergi. Jadi kalau sudah banyak muncul, akhirnya kita yang kontrol pikiran, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Nah, yang terakhir, kuncinya mindfulness itu adalah beginner's mind. Beginner's mind itu pemikiran pemula. Ini menarik teori beginner's mind ini. Coba ya kita lihat konsep beginner's mind ini dalam mindfulness. Jadi konsep pemikiran pemula ini berasal dari seorang Zen master dari Jepang yang namanya Shunryu Suzuki. Jadi apa sih beginner's mind itu? Membersihkan pikiran dari segala yang selama ini sudah nempel. Lawannya beginner's mind itu, atau pikiran pemula, itu adalah pikiran ahli. Kita ini kan dulu sejak SD sampai kuliah hari ini, di kepala kita ini diisi banyak sekali konsep-konsep, kacamata-kacamata, perspektif-perspektif tentang hidup. Mungkin dari guru-guru kita, dari buku-buku yang kita baca, mungkin dari tontonan-tontonan yang kita lihat. Ini nempel banyak sekali teori-teori, konsep-konsep. Nah, ini yang sering mengacaukan hidup kita. Jadi kita sering berbekal konsep-konsep ini, akhirnya hidup kita selalu dari satu judgement ke judgement yang lain. Bekalnya judgement apa? Bekalnya menilai, penghakiman itu ya konsep-konsep yang banyak sekali ada di pikiran kita. Jadi, disarankan beginner's mind apa? Beginner's mind itu pemikiran yang masih jernih, yang masih melihat apa-apa apa adanya. Bayangkan pikiran kita yang sudah mahasiswa ini dengan pikiran adik-adik kita yang masih mungkin belum sekolah, masih TK, masih PAUD. Itu mereka jauh lebih jujur, jauh lebih objektif saat melihat sesuatu dibandingkan kita. Kalau kita itu sudah terlalu banyak kacamatanya, kadang melihat sesuatu itu langsung di situ include plus dan minusnya. Kita misalnya lihat orang lihat orang pakai tato misalnya. Oh, itu langsung bunyi, wah ini mesti preman, ini mesti biasanya pakai tato ini. Jadi dari mana kok kita tiba-tiba judgment itu? Sudah ada teori di kepala kita, mungkin dari pengalaman, mungkin dari buku atau dari film-film dan lain sebagainya. Lihat orang jenggotnya panjang, lihat orang pakai kostum seperti itu, lihat orang itu, ini sudah ada stempel-stempelnya di kepala kita terhadap fenomena-fenomena itu. Loh, kalau adik-adik kita, anak-anak yang kecil itu ya lihat apa-apa ya dia melihatnya biasa saja, tanpa ada judgement-judgement, tanpa ada penilaian-penilaian yang tidak perlu. Nah, justru banyak pikiran yang ada di kepala kita, itulah yang sering membuat hidup ini jadi rumit, hidup ini jadi ruwet.
Maka penting untuk mindful, di antara konsepnya adalah beginner's mind, pemikiran pemula. Jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar, mata seorang beginner yang belum tahu apa-apa. Kalau orang belum tahu apa-apa itu kan biasanya terus ingin tahu, ingin belajar lagi. Biasanya penuh keheranan, penuh kekaguman. Kalau kita yang sudah mahasiswa ini yang merasa tahu banyak, itu kan melihat apa-apa rasanya, alah sudah tahu, paling nanti ke situ. Orang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Semua laki-laki nggak bisa dipercaya. Semua perempuan itu memang menyusahkan. Ini judgement-judgement yang penuh di kepala kita. Seolah-olah kita sudah ngerti dan kita generalkan semua yang ada di dunia ini seperti itu. Nah ini kalau dalam gagasannya Zen Master Jepang tadi, Shunryu Suzuki, yuk mari kita bersihkan segala konsep-konsep judgmental dalam kita memahami dunia. Kadang-kadang hidup ini ruwet itu karena pikiran kita, bukan karena hidupnya sendiri ruwet. Jadi kita tidak punya uang, ya kerjalah biar punya uang. Sederhana, lapar ya makanlah. Kalau capek ya tidurlah, istirahat. Loh, itu kan mikir simpel, sederhana. Tapi mungkin karena terlalu banyak konsep di kepala kita, akhirnya yang sederhana bisa jadi ruwet. Ngantuk ya tidurlah. Terus, wah Pak, ini masih jam berapa Pak? Menurut teori kesehatan, tidur itu kalau bisa di atas jam sekian, nanti bangunnya jam sekian. Akhirnya kita sudah ngantuk pun tidak kuat, tidak berani tidur. Rumusnya tidak sederhana. Bayangkan anak-anak kecil itu ngantuk ya tidur. Sederhana, selesai. Dia tidak peduli dalam situasi apa, ngantuk ya tidur. Lapar ya minta makan. Dia tidak akan ngitung ini makan sudah 3 kali apa masih 2 kali apa aku masih kenyang apa enggak. Jadi mari melihat dunia dengan beginner's mind, dengan kacamata yang segar. Orang yang menggunakan beginner's mind, dia hidup dengan penuh rasa ingin tahu, hidup dengan penuh rasa syukur, hidup dengan penuh kekaguman terhadap segala yang terjadi di sekeliling kita. Selama ini kita lebih sering bergaya sok tahu. Jadi kalau ada fenomena apa-apa, kita merasa sudah tahu. Padahal mungkin judul fenomenanya saja sama, tapi detail peristiwanya bisa berbeda. Itu pun kita sering mengeneralisasi. Nah, jadi selain 6 tadi, 6 kunci mindful tadi, yang nomor 7 ini mungkin sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Kalau dalam bahasanya tasawuf itu di antara prosedur awal yang harus kita jalankan sebelum melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan adalah takholli. Takholli itu pembersihan diri, pembersihan jiwa, termasuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Ini konsep beginner's mind. Nah, ini ada formulanya, formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya
skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati. Tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah, suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh, itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan, itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan, ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang, menyikapi fenomena apapun dia tenang dan mampu mengendalikan diri, tidak reaktif. Bukan berarti diam saja, tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif. Hidup kita seimbang, lahir, batin. Aspek otak kanan, aspek-aspek otak kiri. Berpikir kritis, berpikir kreatif. Dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful. Baik. Tadi saya jelaskan ini mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini. Ada banyak manfaatnya. Itu saya tulis misalnya mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran, tapi efeknya ke sakit tubuh. Awalnya sih karena kita stres, tugas-tugas kuliah terlalu banyak. Akhirnya kepikiran tugas-tugas kuliah, terus imunitas kita drop. Terus datanglah penyakit, kepala kita pusing, perut kita mules misalnya. Tiap kali ingat tugas kuliah, perut kita rasanya mules, mual. Tiap kali terus, itu namanya gejala psikosomatis. Muncul kecemasan-kecemasan dalam diri kita. Jadi ini
dari pikiran ke fisik. Ada yang unik, kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya Google ya, rajin baca Google tentang penyakit-penyakit. Mungkin, oh ciri-cirinya orang stroke, oh ini ciri-cirinya orang sakit jantung, oh ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya. Nah itu kita ngerti semua dari Google. Ini nggak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita. Kita pusing sedikit saja, terus kita sambung-sambungkan, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Kita perut mulut sebentar, wah ini gejala penyakit jantung ini. Buktinya kok saya berdebar-debar ini. Yo, orang hidup normal ya mesti aja berdebar-debar. Tapi karena kemarin baru baca Google ciri-ciri orang sakit jantung, wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar, wah ini sakit jantung ini. Akhirnya kita lemes beneran, akhirnya yo kita perlu obat beneran, akhirnya ini banyak gejala-gejala kecemasan yang hari ini kalau mengikuti beberapa survei, jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat. Jadi penyakit yang berawal dari pikiran tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran. Nah, mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi. Jadi ada anxiety, itu kecemasan, termasuk adiksi. Adiksi itu ketergantungan. Jadi orang yang mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Jadi itu namanya ketergantungan. Yang paling terkenal kan narkoba misalnya. Mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar, dia akan jawab narkoba itu jelek, narkoba itu merusak, dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ketergantungan, dia tidak bisa lepas dari jebakan itu. Itu namanya adiksi. Saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa. Kadang-kadang orang itu ya aneh-aneh. Ada yang ketergantungan kopi, ada yang ketergantungan rokok. Hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan HP misalnya. Kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan HP hari ini. Nah ini hati-hati juga. Adiksi itu ya sifatnya pasti tidak positif untuk psikis. Agresi. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahan dirinya. Suicidality. Ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan, saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi. Depresi, rasa sakit, tidak bisa tidur, hipertensi, dan lain sebagainya. Termasuk mengurangi stres, meningkatkan fokus hidup, keseriusan hidup. Nah ini manfaat-manfaatnya. Jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan. Mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius, secara lebih sadar, apapun yang kita lakukan.